Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore ini kita sudah terhubung bersama Muhammad Lutfi, analis Rifan Finansindo Berjangka. Ya, Pak Lutfi, seperti apa tren perdagangan komoditas pekan lalu dan juga komoditas apa yang mengalami kenaikan harga tertinggi? Ya, jadi untuk tren dari harga komoditas di pekan lalu, dari data yang saya dapatkan di Bursa Berjangka Jakarta itu sendiri, komoditas didominasi oleh 3 komoditi. Yang pertama itu kopi, yang kedua ada olein, dan yang ketiga itu ada emas. Dengan emas masih sebagai primadona dengan volume transaksi paling tinggi di pekan lalu. Seperti itu. Pak, peluang harga komoditas kita, apakah 3 komoditas yang tadi disebutkan masih bisa bertengger di posisi atas untuk bisa menjadi pilihan dari para investor? Ya, jadi untuk mengawali pekan ini juga memang masih didominasi secara volume transaksi itu oleh 3 komoditi tersebut, yaitu kopi, olein, ataupun emas. Meskipun secara volume transaksi mengalami penurunan yang cukup signifikan, ya, lebih dari 50% volume transaksi dari akhir pekan lalu. Hanya saja memang 3 komoditi ini tentunya masih bisa di pekan ini menjadi primadona. Dan bagi saya sendiri secara pribadi, emas masih memegang dominasi tertinggi, ya. Ya, karena di hari ini, terutama Loko London sendiri itu mengalami harga kenaikan cukup signifikan, kurang lebih $10 per troy ounce dari pagi pembukaan di 1899 dan sekarang sudah menaik ke $1.910 per troy ounce, seperti itu. Oke, ini dengan penguatan dolar, ya, kecenderungan bahwa dolar akan menguat, apakah emas ini juga bisa berpotensi anjlok ke bawah level 1.800? Saran untuk pelaku pasar seperti apa, Pak Lutfi? Ya, kita tahu bahwa harga emas itu sangat berbanding terbalik, ya, dengan indeks dolar gitu loh. Nah, hanya saja seperti yang sudah saya sebutkan tadi, emas ini masih mengalami yang namanya penguatan meskipun tidak signifikan. Bisa sebutnya bulan, memang sekarang harga emas itu bertengger di area $1.880 per troy ounce sampai $1.925 per troy ounce. Hanya saja memang katalis untuk mempersignifikansi kenaikan harga emas itu. Pengaruh La Nina dan juga pembatasan terhadap permintaan kopi ini seperti apa? Iya, jadi seperti yang kita ketahui, ya, bahwa La Nina itu merupakan kejadian alam yang biasa terjadi 3-7 tahun sekali di beberapa bagian dunia, dan itu akan mempengaruhi curah hujan yang menjadi tinggi, ya, atau di atas rata-rata. Hal ini juga akan mempengaruhi pergerakan harga komoditi yang basicnya pertanian yang memanfaatkan curah hujan, seperti kakao dan juga kopi. Di mana sebenarnya biasanya jika La Nina terjadi ini, maka harga komoditi kopi dan juga kakao akan cukup meningkat, ya, gitu loh. Nah, hanya saja memang kondisinya di beberapa negara, salah satunya Amerika Serikat, masih terdapat kekhawatiran dengan datangnya wave kedua di virus COVID-19 itu sendiri, sehingga membuat permintaan dan penawarannya tidak bergerak secara signifikan. Nah, hal ini juga bisa terlihat dari analisa teknikal yang saya punya untuk kakao dan juga kopi sendiri. Ini bergerak di harga yang cukup sempit, ya. Untuk kakao sendiri support pertama berada di $2.394 per metric ton, dan jika itu pecah maka akan turun ke $2.357 per metric ton, di mana resisten pertamanya itu di $2.483 per metric ton, dan juga jika pecah maka akan naik ke $2.535 per metric ton. Untuk harga kopi sendiri, analisa yang saya sudah punya itu support terdekatnya yaitu $107.69 per metric ton, dan jika itu pecah maka akan turun ke area $103.82 per metric ton, dan resisten pertamanya di area $113.94 per metric ton, dan jika naik maka kenaikannya hanya sampai $116.32 per metric ton. Jadi bagi para pelaku pasar, alangkah lebih baiknya kita menunggu sampai titik support terdekat untuk kita melakukan action buy, ya, untuk di kakao dan juga di kopi itu sendiri. Oke, untuk sentimen yang harus diwaspadai oleh pelaku pasar hingga akhir pekan ini apa saja, Pak Lutfi?
Ya, untuk sentimen yang harus diwaspadai oleh para pelaku pasar itu yang pertama tentunya kekhawatiran mengenai datangnya wave kedua COVID-19 di beberapa negara Eropa dan juga Amerika. Meskipun di sisi lain memang market sendiri sudah memberikan optimisme dengan adanya penemuan vaksin dari COVID-19 itu sendiri. Yang kedua itu adalah yang tadi saya sudah sebutkan, kejadian alam yang sering kita sebut La Nina, di mana nantinya akan mempengaruhi pergerakan harga komoditi yang bersifat dari sumbernya pertanian. Dan yang ketiga yang memang menjadi sentimen utama ya di pekan ini dan juga di beberapa pekan ke depan, yaitu adalah pertarungan politik. Oke. Pemilihan Presiden Amerika Serikat antara Donald Trump dan juga Joe Biden. Itu loh, di mana nantinya akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik dan juga ekonomi Amerika seperti stimulus fiskal di Amerika Serikat, lalu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pajak perusahaan di Amerika Serikat dan juga mengenai penanganan virus COVID-19 di Amerika Serikat itu sendiri. Dan hal ini juga tentunya membuat para investor atau para pelaku pasar ini semakin kesini itu malah semakin baiknya menunggu sentimen-sentimen itu menjadi lebih pasti lagi agar kita bisa confirm untuk melakukan pembelian ataupun penjualan di bursa. Baik, Pak Lutfi, terima kasih untuk informasi dan juga analisanya bersama kami di sini. Muhammad Lutfi, analis Rifan Finansindo Berjangka.